Joseph Fedel lahir di Irak dalam keluarga Muslim yang sangat dihormati. Klan Musawi sebuah nama besar yang dikenal secara luas karena ayahnya adalah keturunan langsung Nabi Muhammad sebagai anak dari seorang pemimpin klan yang berpengaruh dan berperan sebagai penengah perselisihan. Hidup Joseph awalnya penuh dengan kehormatan, kemapanan, dan otoritas keagamaan. Namun takdir, Allah menuliskan sebuah kisah luar biasa dalam hidupnya, yang dimulai bukan dengan pemberontakan, tapi dengan kehausan akan kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Pada tahun 1987, saat usianya 23 tahun dan belum menikah, Joseph direkrut menjadi tentara Irak di bawah rezim Saddam Hussein. Ditugaskan di wilayah perbatasan dengan Iran. Di sanalah ia dipaksa tinggal sekamar dengan seorang tentara Kristen bernama Mas'ud. Baginya, ini adalah penghinaan. Bagaimana mungkin keturunan langsung Muhammad harus berbagi ruang dengan seorang Kristen? Namun, kasih sayang dan keramahan Mas'ud mulai meluluhkan prasangka di hati Joseph. Ia bahkan berniat menyelamatkan Mas'ud dengan mengajaknya masuk Islam tanpa pernah menyangka bahwa justru ia sendiri yang akan mengalami pertobatan sejati. Ketika Joseph mencoba mendebat Mas'ud, ia bertanya, "Apakah Kristen memiliki kitab seperti Al-Quran?" Mas'ud menolak memberinya Alkitab, kecuali jika Joseph bersedia membaca kembali Al-Quran dan benar-benar memahaminya, bukan sekedar melantunkannya. Tantangan itu menghantam hatinya dengan kuat. "Apakah kau sungguh mengerti setiap ayat yang kau baca?" Tanya Mas'ud. Sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi menusuk. Joseph sadar, selama ini ia hanya membaca Al-Quran sebagai ritual, tanpa memahami makna yang sesungguhnya. Ia pun menerima tantangan itu, dan dari situlah kisah pencariannya benar-benar dimulai. Dalam keheningan malam dan ketekunan merenung, Joseph membaca ulang Al-Quran dengan penuh perenungan. Tapi semakin ia membaca, semakin besar kekecewaannya. Ia melihat inkonsistensi, ketidakjelasan, dan hal-hal yang tidak mencerminkan kasih ilahi. Ia pun bermimpi berada di padang hijau, dekat sungai. Dan seorang pria bercahaya memegang tangannya, berkata, "Untuk menyeberangi sungai ini, kamu harus memakan roti kehidupan." Ia terbangun dengan hati berdebar, dan saat akhirnya membaca Injil Yohanes, kalimat yang sama muncul. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Sejak saat itu, api cinta kepada Kristus menyala dalam dirinya, membakar semua keraguan. Pertobatan Joseph bersifat total dan tak tergoyahkan. Namun ia sadar, di dunia Islam, imannya adalah vonis mati. Bersama Mas'ud, ia belajar berdoa dan membaca Injil secara diam-diam. Ketika Mas'ud diberhentikan dari tentara, Joseph kembali ke keluarganya dan mulai menyembunyikan imannya. Ia tidak bisa menghadiri masjid lagi, namun gereja-gereja pun menolaknya karena takut disusupi. Ia menemukan penghiburan hanya dalam Alkitab, yang ia baca secara rahasia, seperti menggenggam cahaya dalam lorong kegelapan. Dia berkata, "Setiap halaman Injil seperti air kehidupan di padang gurun jiwaku." Pada tahun 1992, ayahnya menjodohkannya dengan Anwar, seorang Muslim dari keluarga terpandang. Mereka menikah dan memiliki seorang putra. Joseph terus menghadiri gereja secara diam-diam. Suatu hari, Anwar menuduhnya berselingkuh karena sering keluar hari Minggu. Dalam ketakutan dan kejujuran, Joseph menjawab, "Maafkan aku, sebenarnya aku telah menjadi seorang Kristen." Istrinya syok, mengunci diri, lalu melarikan diri ke rumah ibunya. Namun, anugerah Tuhan bekerja. Anwar tidak mengadukannya. Sebaliknya, ia kembali dan bertanya, "Apa itu iman Kristen?" Joseph menuntunnya sebagaimana Mas'ud menuntunnya dahulu. Fedel memintanya untuk membaca ulang Al-Quran sambil mencoba memperhatikan makna kata-katanya
dan doktrin yang diungkapkannya. Seperti yang terjadi padanya, Anwar pun membaca ulang Al-Quran dan istrinya terkejut, terutama dengan cara Al-Quran memperlakukan wanita Muslim. Lalu membaca Injil. Ia pun mulai menghadiri gereja dan belajar iman Kristen. Namun kebenaran tak selalu mendatangkan kedamaian. Keluarga Joseph mencurigainya. Ketika mereka menemukan Alkitab dan melihat anaknya membuat tanda salib, amarah mereka meledak. Ia diculik dan disiksa di hadapan ayah dan ibunya. Ibunya berteriak, "Bunuh dia dan buang ke selokan." Joseph tak dibunuh saat itu, tapi diserahkan ke penjara rahasia Saddam Hussein, di mana ia disiksa selama 3 bulan. Berat badannya turun drastis, namun jiwanya tetap berpegang pada Kristus. Setelah bebas, ia terus diawasi. Namun ia berkata, Iman ini bukan pilihan mudah, tapi anugerah yang tidak akan pernah kusesali. Akhirnya, pada tahun 2000, Joseph dan keluarganya melarikan diri ke Yordania. Di sana, mimpi lamanya terwujud. Ia dan Anwar dibaptis. Ia memilih nama John, lalu kemudian Joseph dan istrinya Maryam, nama yang mengingatkannya akan kesetiaan Ibu Tuhan. Tapi bahkan di sana, penganiayaan tidak berhenti. Mereka tetap tidak dapat menjalankan ajaran Kristus dengan tenang. Ketika keluarganya menyadari bahwa ia telah melarikan diri, mereka mulai mencarinya dan akhirnya menemukannya di Yordania. Pada bulan Desember tahun itu, 4 saudara kandung dan seorang paman berhasil membujuknya ke suatu tempat terpencil di mana setelah pertengkaran singkat, mereka menuntut agar ia murtad dari agama Kristen dan berupaya melaksanakan fatwa yang menghukum mati seseorang karena meninggalkan Islam. Di Prancis, Joseph dan keluarganya diterima sebagai pengungsi. Di sanalah ia menemukan damai dan kebebasan untuk mempraktikkan imannya. Ia menulis buku berjudul The Price to Pay yang menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang bagaimana Kristus menyelamatkan dan memberi makna hidup di tengah penderitaan. Buku itu tidak hanya mengisahkan penganiayaan, tapi juga keajaiban kasih Allah. Joseph bersaksi, Semua yang kuperoleh di dunia ini telah hilang. Namun aku menerima hidup yang sejati dalam Kristus, itulah kemenangan yang tidak bisa dirampas. Saat ini, Joseph Fedel mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat Kristiani dan menjadi suara bagi para murtad yang menghadapi penganiayaan. Ia bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mendampingi para pengikut Kristus dari latar belakang Muslim. Ia sering diundang berbicara di forum internasional, gereja, dan komunitas, menyampaikan pesan bahwa iman kepada Kristus bukan sekadar keyakinan melainkan keputusan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Joseph mengatakan, Yesus tidak menjanjikan jalan mudah, tapi ia menjanjikan hidup yang kekal, dan aku telah menemukannya. pertobatannya dan istrinya menunjukkan bagaimana umat Muslim dapat bertobat dan betapa banyak dari mereka yang benar-benar mendambakan. Meskipun tanpa disadari, roti kehidupan ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa bagi jiwa-jiwa ini dan bagi orang-orang Kristen yang dianiaya dengan kejam di negara-negara Islam. Hanya dengan doa kita bisa berbuat, namun harapan akan selalu ada karena doa kita. Untuk mereka yang teraniaya demi iman mereka pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.